Kita lanjutkan. Syekh Rahimahullah berkata, aku juga memohon agar Allah menjadikanmu bersyukur bila diberi nikmat, bersabar bila diuji, dan beristighfar memohon ampun kepada Allah. Nah, kita udah bahas yang dua nih. Dan sekarang kita masuk ke poin ketiga, 3 tanda kebahagiaan. Ini yang kita amalkan nih, perkataan Syekh yang tadi nih. Sehingga hidup kita jadi apa ya, orientasinya akhirat dan santai-santai aja jadinya. Maksudnya nggak terlalu pusing gitu loh sama urusan dunia. Beristighfar memohon ampun kepada Allah. Adapun orang-orang yang tidak meminta ampun kepada Allah ketika berbuat dosa, maka dosanya akan bertambah. Ini adalah suatu kebinasaan wal'iyazubillah. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari hal semacam itu. Hamba yang beriman tidaklah demikian keadaannya. Jika ia berbuat dosa, dia segera bertaubat. Nah, Isam baca Sam. Allah berfirman Sam. Allah berfirman, wallazina iza fa'alu fahisyatau au zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, maka Allah mengingat, lalu mereka mengingat Allah, lalu mereka memohon ampun kepada dosa-dosa mereka. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Quran surat Al-Imran ayat 300. 135. Allah juga berfirman, Innama taubatu ala Allahil ladzina ya'maluna bijahalatin summa yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Orang yang mengerjakan. Baik. Nah, di Quran surat Al-Imran ayat 135, ini artinya dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, maka mereka mengingat Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa mereka. Siapa lagi yang dapat mengampuni selain Allah? Dan 4 ulama mazhab sepakat bahwa ini merupakan dalil pensyariatan sholat sunnah taubat. Ya, jadi kalau berbuat dosa atau maksiat, ya kan, atau kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu merupakan salah satu bentuk mendurhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang diperintahkan? Bertaubat, teman-teman. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, lantaran kejahilan, kebodohan, kemudian mereka bertaubat dengan segera. Surat An-Nisa ayat 17. Yang dimaksud dengan kejahilan, teman-teman, atau kebodohan dalam ayat ini, ayat di atas, bukanlah tidak memiliki ilmu atau nggak tahu. Jadi kadang gini, bila seseorang berbuat salah atau ini, bukan berarti emang dia nggak tahu hukumnya. Bisa jadi tahu, tapi karena dia jahil, ya kan, dia berbuat maksiat. Kayak misalnya gini, contohnya misalnya, apa ya contohnya ya? Udah tahu nih misalnya nggak boleh, apa ya contohnya yang sederhana ya? Misalnya dia tahu nggak boleh apa korupsi, ya kan? Contohnya nih, seseorang tahu nih nggak boleh korupsi atau nggak boleh nyogok deh, yang sederhana, nggak boleh suap. Tapi apa yang terjadi? Dia tahu nih hukumnya, tapi ketika lagi di jalan, wah ini butuh cepet nih mau ke bandara nih. Terus ternyata kayaknya orangnya bisa disuap nih. Udah dia di pinggir ditilang karena nerobos lampu merah misalnya. Wah kayaknya orangnya bisa disuap nih. Dikasih uang biar dia bisa lolos ke bandara cepet-cepet. Itu apa?
Tahu dia kan kalau suap itu nggak boleh, tapi tetap dikerjakan. Jadi bukan orang yang jahil atau orang yang bodoh dia dalam ayat di atas, bukan yang nggak tahu. Bisa jadi tahu, tapi dia apa? Dia bisa dibilang nggak berakal. Jadi nggak berakalnya dalam sisi di saat itu dia apa ya? Dia jahil terhadap perbuatannya gitu, ya kan? Jadi maksudnya adalah kurang akal dan insting kemanusiaannya. Jadi bisa aja seseorang ini berilmu dari satu sisi, tapi dari sisi lain dia dikatakan yang jahil dari sisi lain. Karena dia tidak memiliki akal dan tidak teguh dalam suatu perkara. Jadi misalnya tadi, kalau misalnya bisa aja seorang ustadz atau kiai atau seorang penegak hukum, ya kan, yang dia tahu memang itu salah suap, tapi ketika kondisi kepepet dan dia menjadi tidak berakal atau dia tidak teguh, dia tahu nih dia tidak teguh dalam agamanya kan, karena dia tetap mau memberikan uang suap itu. Atau gini aja yang gampang, kalau lampu merah misalnya jalan kosong nih, merah nih, kita diperintahkan patuh sama pemerintah, nggak boleh tuh biar nggak ada polisi, lampu merah nggak boleh terobos. Tapi apa? Ah, nggak ada yang lihat ini, udah terobos saja. Itu berbuat maksiat tuh, dosa tuh. Walaupun memang dosanya bukan dosa yang besar gitu ya, atau seperti kesyirikan, tapi tetap dosa. Nggak boleh kita, karena kita apa? Melanggar peraturan pemerintah. Nggak boleh kita nerobos lampu merah gitu. Biar nggak ada yang lihat. Atau pakai helm. Ah, nggak ada polisi, nggak pakai helm deh. Peraturan pemerintah ketika kita di jalan apa perintahnya? Gunakan helm, naik motor, bukan naik mobil ya, naik motor nih. Kalau mau naik mobil pakai helm ya boleh juga sih, bebas aja lah, terserah. Ya kan? Atau masuk jalur busway. Wah, nggak ada yang jaga nih, terobos aja deh, Anda butuh cepet. Maksiat tuh, dosa tuh. Dia tahu nggak kalau dia nggak boleh nerobos? Tahu. Dosa kepada Allah nggak? Dosa kepada Allah. Karena apa? Kita sama, di syariat Islam kita diperintahkan taat sama pemerintah. Pemerintah bilang dilarang menerobos jalur busway. Nggak boleh nerobos. Walaupun begitu menggoda ya, kosong, yang kita di sini macet banget gitu kan, gitu. Jadi bukan berarti apa ya, dikatakan bodoh itu cuma orang yang nggak tahu. Bisa jadi tahu, tapi pada saat itu dia kurang akal atau kurang teguh pada agamanya. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi semoga jelas ya. Dan gini teman-teman, bila seseorang berbuat dosa, ya ini penting nih, seseorang berbuat dosa itu bukan tanda kehinaan, bukan. Memang kehinaan jika ia tidak bertobat, jika dia tidak beristighfar, jelas itu merupakan kehinaan. Tapi jika dia bertaubat, dia beristighfar, dan dia tidak melakukan kesalahan yang sama, Allah akan naikkan derajatnya. Bayangin. Jadi jangan sampai kita ngelihat misalnya ada orang soleh atau siapa lah, atau pemerintah atau siapa berbuat dosa, lalu wah gitu aja nggak tahu. Misalnya gini nih, teman kita nih misalnya udah pakai hijab, udah pakai jilbab, terus dia ternyata masih suka selfie misalnya. Terus kita yang udah belajar, terus kita bilang, wah dasar dia nih selfie mulu nih, post terus di sosial media nih. Terus kita hukumi dia, wah dia nih jahil nih, bodoh nih, berbuat maksiat terus. Ya kan? Gak boleh kita kayak gitu, kita nasehatin. Dan kita nggak tahu, akhirnya kita apa? Kita lihat dia seperti itu, terus kita ngomongin sama yang lain, si ini selfie mulu gini-gini. Ternyata si yang perempuan selfie ini, yang suka post di sosmed, dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia menyesal dan dia menghapus semua foto-fotonya dan dia mulai saat itu nggak foto-foto lagi. Apa yang terjadi? Allah naikkan derajatnya. Tapi yang gibah, yang ngomongin si perempuan selfie, suka foto selfie ini, ngomongin ke sana ke sini, apa? Nambah dosanya sendiri. Jadi nggak ada faedah kita gibahin orang. Faedah itu kalau kita nasihatin orang dengan cara yang baik. Dan seperti tadi, dosa itu bukan tanda kehinaan. Seseorang bisa jatuh berbuat dosa. Dan semua semenjak Nabi Muhammad SAW meninggal, tidak ada yang terbebas dari dosa. Kita semua para pelaku dosa. Kullu bani Adam khoto. Semua bani Adam, semua anak keturunan Nabi Adam alaihissalam berbuat dosa. Jadi nggak ada yang aman dari dosa. Mau ustadz, kiai, habib, presiden,
Pak Lurah, Pak RT, Satpam, semua berbuat dosa. Tapi yang terbaik adalah orang yang ketika berbuat dosa, dia bertobat, dia beristighfar, dia menyesali perbuatannya, dia berhenti dari perbuatannya, dan apa? Dan menghindari perbuatan itu terjadi lagi. Itu sebaik-baiknya orang. Ya kan? Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maksudnya apa? Tak kala berbuat dosa, mereka segera meminta ampun kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang maksum terbebas dari dosa. Akan tetapi alhamdulillah Allah telah membuka pintu taubat. Tuh. Allah Subhanahu wa taala sayang banget sama hambanya. Buktinya apa? Biar kita berbuat dosa, tetap dibukakan pintu pintu taubatnya selama hambanya minta. Yang kadang yang songong kitanya. Nggak mau tuh tobat tuh. Ntar aja tobat kalau udah tua. Ntar aja kalau udah mau mati. Ntar aja kalau udah di ICU. Emang mati butuh sakit? Enggak. Ada orang sehat, main bola, meninggal. Ada orang bangun tidur, nggak bangun-bangun, meninggal. Nggak ada yang nentuin batas waktu kita kapan. Nggak ada yang tahu, maksudnya Ana. Maaf. Nggak ada yang tahu kita matinya tuh kapan, nggak ada yang tahu. Ajal kita tuh Allah tentukan dan nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Jadi sebaik-baiknya kita, jika kita dulu pernah berbuat dosa, bertaubat sekarang dan kedepannya kita jalankan bersih dari dosa-dosa itu. Dan butuh kesabaran. Nggak mudah memang. Kadang teman-teman yang masih berbuat seperti itu masih ngajak, ya kan? Terkadang pula seseorang itu putus asa dari rahmat Allah. Ini paling parah nih. Akhirnya setan menghampirinya sambil sembari berkata, tidak ada taubat bagimu. Nih teman-teman bayangin. Jadi kalau kita udah jauh dari apa ya, nggak mau bertobat, terus kita jalani begitu-begitu aja, akhirnya apa? Putus asa tuh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Udahlah, emang hidup gua begini, jadi bandel, udah takdir gua begini. Dan Allah juga nggak mau terima tobat gua. Ada tuh yang begitu tuh orang. Dan dengan gampangnya ngomong, anak kayaknya kalau nggak salah lihat di YouTube deh. Ya paling di neraka sebentar. Ana lihat di YouTube, Ana dikasih linknya sama teman. Ya Allah, ini ke orang berani-beraninya seperti ini. Itu kan menunjukkan apa? Betapa jauhnya dari ilmu. Nggak belajar, nggak tahu tentang agamanya. Kita kena knalpot motor yang nggak kuat. Apalagi api neraka, nauzubillah. Moga Allah beri hidayah ya orang-orang seperti ini insya Allah. Jadi ingat ya, nih penutupan untuk pembahasan masih panjang sini. Pembahasan 3 tanda kebahagiaan. Ingat 3 perkara yang merupakan tanda kebahagiaan yaitu jika diberi nikmat bersyukur, jika mendapat cobaan bersabar, dan jika berbuat dosa segera memohon ampun kepada Allah. Ini dihafal nih, dihafal gampang kok dan diamalkan. Karena hidup kita berputar di antara 3 ini aja. Kadang kita dikasih nikmat, ya kan, naik jabatan atau misalnya contoh, atau kita dapat cobaan kita dipecat misalnya, atau anak sakit, atau jika kita terjebak berbuat dosa, ya kan, ngomongin orang, tuh gibah tuh, gak laki gak perempuan nih, si ini begini loh, begini, apalagi lagi zamannya apa ya, PSBB kayak gini kan, kita nggak pernah ketemu orang-orang. Dan kita, ini begini, ini nggak ada manfaatnya. Seperti makan bangkai saudaranya sendiri, bayangin. Apa itu yang mau kita jadikan bekal buat di akhirat kita nanti? Tentu enggak kan. Udah mulai sekarang kita bertobat, ya Allah jangan sampai kita gibah, yang kita hukumi perilakunya jika memang itu sebagai suatu apa ya, pembelajaran buat kita. Misalnya ada seseorang terjebak berbuat dosa, misalnya apa ya, tadi deh nerobos lampu merah. Kita nggak usah sebut namanya. Kita bisa bilang, kemarin Anda lihat ada yang nerobos lampu merah, padahal dia udah begini-begini misalnya. Semoga Allah jaga ya, kita jangan sampai kayak gitu ya. Nah, gitu boleh. Jadi perilakunya yang dihukumi. Nggak usah sebut, si ini, si Pak ini loh, yang rumahnya di sebelah ini, yang nomor teleponnya segini, ya kan? Yang kemarin pakai baju merah, loh, jelas banget ini ngomongin orang. Ya kan? Itu yang kumisnya sebelah. Itu kan ngomongin orang jadinya.
Makanya kita kan nggak boleh seperti itu. Jadi kalau misalnya ada perilaku yang ingin kita, dan memang ada gibah yang dibolehkan, dan itu pembahasannya lain lagi. Kalau kita omongin di sini bisa setengah jam lagi nanti kalau kita bahas gibah yang dibolehkan. Memang ada gibah yang dilarang seperti itu, dan ada gibah yang dibolehkan. Kayak misalnya kita melaporkan seseorang yang berbuat salah kepada polisi dan yang lainnya gitu. Dan tujuannya biar nanti bisa dinasehatin atau apa. Ya, jadi kita balik lagi nih. 3 perkara yang merupakan tanda kebahagiaan. Jika diberi nikmat bersyukur, jika mendapat cobaan bersabar, dan jika berbuat dosa segera memohon ampun kepada Allah. Barang siapa yang memiliki 3 hal ini, teman-teman, dia akan memperoleh kebahagiaan. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mendapatkan ketiga hal ini atau sebagian aja. Jadi kalau nggak tiga-tiganya, kalau dia cuma punya 2 atau cuma punya 1, nggak akan tercapai itu kebahagiaan. Harus tiga-tiganya. Dan itu merupakan tanda kebinasaan kalau cuma punya salah satunya. Dan sebagaimana Anda dapatkan dari kamus kamus bahasa Indonesia tuh via online. Jadi kebahagiaan tuh rasa tentram pada diri sendiri. Itu kamus bahasa Indonesia tuh. Tapi kalau misalnya di sini kebahagiaan itu sifat yang ada pada diri kita sendiri nih, ulama mengatakan. Menjadikan sebabnya hilangnya galau, hilangnya rasa sedih, hilangnya hati jadi tenang, ya kan, selaras, gitu tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman udah merasakan hatinya nggak galau, terus tenang, terus nggak sedih, itu bahagia tuh sebenarnya, ya kan? Dan kita jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, karena syaitan akan selalu goda kita. Pilihan kita tuh kita mau ikuti atau kita mau kita lawan. Di tiga-tiganya tadi, jika diberi nikmat, setan bakal goda tuh. Udah, pakai aja buat foya-foya deh. Setan goda tuh, lawan. Terus jika dapat cobaan, setan pasti suruh, udah berontak aja, marah, teriak-teriak, nangis-nangis, cakar-cakar, meratap. Saya ada yang meninggal. Terus nangis-nangis, teriak-teriak, mukul-mukul dirinya. Narik-narik rambutnya. Setan tuh yang goda tuh. Atau ketika berbuat dosa, setan bilang, udah terusin bro, you and me in hell, kata setan gitu. Ya kan? Jangan, lawan. Jangan mau ikuti. Ya, jadi ini Ini 3 kunci kebahagiaan sesungguhnya. Jadi jangan berpikiran, oh Anda pakai harta aja nih, Anda bahagia nih kalau punya harta. Anda ganti-ganti mobil. Anda ganti, oh sekarang nih lagi corona gini, Anda mau beli sepeda yang lagi ngetren. Anda punya 1, pengen punya 2, punya 3. Lalu, oh lagi keluar nih handphone terbaru yang kameranya ada 20 sampai penuh di belakangnya misalnya. Misalnya, karena kamera handphone lama-lama banyak tuh. Bisa jadi semuanya nih kamera semua di sini. Ya kan? Tapi Anda tanya coba, kalau punya barang baru, senengnya kapan sih? Berapa lama sih senengnya? Ada nggak 7 hari ada nggak? Nggak ada. Punya handphone baru 7 hari. Isam punya Lego baru Sam, 7 hari Sam? Nggak ada. 2 hari Bi. Yang ini Bi. Yang ini gimana Bi? Lah, baru 2 hari udah pengen punya yang baru. Nggak ada tuh kebahagiaan dari materi tuh nggak ada. Ya kan? Atau misalnya, wah lagi lockdown, ngapain ya daripada rebahan, bikin kue aja deh. Memang suaminya, keluarganya seneng semua, tapi ngerasa senang gitu, paling cuma beberapa saat. Atau juga misalnya traveling, Anda mumpung lagi lockdown, Anda mau naik gunung, kan nggak ada yang boleh naik gunung nih. Apa dia bahagia di atas gunung? Enggak juga. Bukan juga populer teman-teman. Lagi ini bikin video viral, Anda mau kasih sedekah, yang kayak kemarin tuh sampai ditangkap polisi. Dikasih batu misalnya, biar Anda terkenal gitu. Atau Anda kasih uang ratusan juta misalnya. Itu bagus ya kalau ngasih uang ya. Tapi kalau misalnya biar viral, kayak kayak kasih sedekah dikasih kado yang bagus isinya sampah gitu, biar viral gitu, biar yang nonton yang watch banyak, terus dapat YouTube golden diamond, diamond ya apalah itu, terus dia bangga gitu, subscribernya banyak. Enggak, kita lihat
bisa teman ketik di Google betapa banyak orang kaya yang tajir melintir meninggal dalam keadaan apa? Minum obat, narkoba, meninggal. Juga kita lihat artis-artis yang terkenal mati dalam keadaan binasa semua. Karena apa? Karena salah mengambil 3 kunci kebahagiaan, teman-teman. Dan Islam sudah mengajarkan 3 kunci kebahagiaan. Ini yang kita harus amalkan. Coba amalkan mulai hari ini dan rasakan perbedaannya ketika teman-teman mulai menjalankan hari-hari teman-teman, insya Allah. Dan ulama nggak kaleng-kaleng kalau bikin kunci kebahagiaan. Ya kan? Enggak. Dan semua itu pasti ini loh apa? Udah dijalankan sama mereka. Ulama tuh kalau menuliskan sesuatu itu sesuatu yang udah mereka jalankan. Dan memang mudah kok. Tinggal kita mau lawan para syaiton atau kita masih mau ngikutin hawa nafsu atau gimana. Balik lagi ke diri kita sendiri. Yang udah bisa jalankan, alhamdulillah. Moga Allah jadikan orang-orang yang istiqomah. Dan hidup jadi enteng. Nggak beban gitu loh. Ngelihat tetangga ganti mobil gitu. Ada yang mobil gendong Mercy terbaru gitu. Wih, baru beli mobil Mercy terbaru lagi PSBB gini. Terus iri gitu. Enggak, biasa aja dunia. Tapi kalau ngelihat ada orang yang makin rajin belajar agamanya, makin pinter baca Qur'annya, makin tahu ilmu-ilmu agama syariat Islam, itu tuh yang harus kita contoh. Jangan lihat yang urusan dunia, remeh-temeh dunia. Di atas langit ada langitnya lagi. Yang tadi itu mobil Mercy digendong, kita lihat sebelah lagi, nggak taunya Ferrari lah apalah. Begitu juga rumah, begitu juga hijab. Ya kan, di atas merek ada merek-merek lagi. Yang tadinya pakai merek, kata Isam si Sesa kata Isam. Terus nanti di atas ada merek lagi, ada merek, semua ada merek. Janganlah berganti dari satu merek tas ke merek-merek hijab gitu. Sampai ada yang hijau dongker, hijau army, hijau toska, biru langit, hijau botol, hijau terong, ada nggak terong hijau? Kan? Hijau lumut, Anda bingung tuh, hijau aja bisa ada 10, coba bayangin. Janganlah, sama aja, nggak ada bedanya kita. Iya kan? Kita ya udah bersyukur aja, punyanya ini ya alhamdulillah disyukurin. Nabi Muhammad SAW bajunya sobek dijahit. Ini mama zaman sekarang sobek, kasih orang aja biar bisa beli baru. Kode banget. Kita nggak apa-apa memang. Tapi ahsan kalau ngasih orang tuh yang baru, bukan yang udah mau rusak. Ini yang udah mau jelek kasih orang. Ya kan? Ya paling gitu ya. Ya itu selingan aja sih sebenarnya. Baik, mungkin untuk malam ini kita sampai di sini. Selanjutnya kita lanjutkan karena udah masuk pembahasan baru bagaimana agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lanjutkan insya Allah di hari Selasa ya. Jadi semoga penjelasan 3 kunci kebahagiaan yang cukup detail ini bermanfaat dan bisa dilaksanakan. Mungkin kita akhiri sampai di sini. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan bisa diamalkan. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.